Ya, minasan konbanwa. Ya, minasan. Ah, video kali ini menggunakan bahasa Indonesia tentang sepedai hari ini, tentang perjuangan dalam apa ya? Dalam perjuangan untuk ke Jepang sih. Ya. Nah, jadi perjuangan gua dari awal sampai sekarang itu pertama itu gimana ya? Pertama itu gua nggak pengen sih ke Jepang. Awal mulanya nggak pengen ke Jepang sama sekali. Terus gua disuruh masuk LPK sama bibi gua. Bibi gua belajar, katanya kerja di Indo susah. Terus juga waktu itu gua juga lagi kerja kan. Terus waktu itu kerja kayak gimana ya, hasilnya cuma, bukan hasilnya sih, tapi kayak lebih pengen yang lebih gitu ya. Nah, waktu itu bibi gua nyaranin pergi ke Jepang. Soalnya waktu itu bibi gua punya kenalan. Bibi gue punya kenalan orang LPK juga. Nah, itu waktu itu direkomendasiin sama bibi gue ke Jepang. Nah, udah gue waktu itu coba masuk ke Jepang. Awalnya sih bingung sih ya, bingung banget sama katakana, hiragana, terus kanji. Soalnya kan bukan bahasa kita kan, jadi susah banget sih ngapalin banyak kotoba gitu. Nah, tapi waktu itu juga waktu itu gue di LPK pertama itu cuma 2 bulan 2 bulan. Terus di LPK itu gue sih bukan 2 bulan sih, sebenarnya 5 bulan, tapi belajarnya tuh 2 bulan. 2 bulan itu kayak nggak belajar sih. 3 bulan nggak belajar sama sekali, cuma di LPK makan tidur, nggak ada kejelasan soalnya tentang kayak job gitu di LPK itu. Terus sama belajarnya enggak. Nah, waktu itu udah 5 bulan gue milih pulang, soalnya juga waktu itu ada masalah sama keluarga. Nah, jadi gue balik lagi pulang kan. Nah, terus selama 2 bulan belajar itu gue kayak udahlah, beberapa kayak masih udah bisa ngebaca sih, baca dikit-dikit, apa coba dikit-dikit yang di LPK itu. Nah, setelah keluar dari LPK itu gue balik di rumah. Nyampe di rumah gue mungkin nganggur selama 7 bulan setelah keluar dari LPK. Nah, habis keluar dari LPK 7 bulan gue kayak nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma tidur, bantu-bantu ibu doang. Terus nggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi akhirnya gue mikir lagi, mikir lagi kalau misalnya mau ke Jepang lagi, tapi nggak mau ke LPK yang sama. Nah, nggak mau di LPK yang sama. Jadi kalau misalnya, bukan misalnya ya, jadi gue waktu itu kasihan sih kan sama bahasa Jepang gue yang udah belum seberapa sih, belum, nggak ngerti apa-apa sih, cuma bisa baca sama coba lah dikit-dikit. Nah, terus gue masuk nyari-nyari LPK lagi. Habis nyari LPK lagi, gue waktu itu juga ada pengaruh dari kayak nggak tahu mau ngapain lagi, terus mau kerja apa ya, kayak kerja di Indonesia juga bosan. Nah, masuk LPK lagi. Nah, cari tuh LPK di sekitaran Bekasi, soalnya waktu itu LPK gue juga di Bekasi. Nah, paling berapa ya,
enggak sih 10 menit deh dari Hadetama. Nah waktu itu gue coba-coba nyari LPK lagi yang bagus, yang lebih terjamin. Gue nggak mau masuk di lubang yang sama. Nah jadi gue masuk LPK terus daftar. Nah habis daftar itu gue sebulan sebelum masuk LPK gue disuruh MCU. Nah mumpung di sini MCU-nya mahal banget ya, di Payakumbuh mahal banget. Terus gue kayak yaudah lah ya, kayak mau di Bekasi aja lah sekalian. Nah soalnya waktu itu gue di Bekasi juga teman gue masih ada banyak di Bekasi kan. Nah masih bisa kayak ketemu kan, soalnya juga sebulan lagi masuk asrama, jadi sekalian aja. Nah habis masuk ke Bekasi MCU, gue kerja sama temen gue waktu itu sama sebulan nungguin sebelum masuk ke PK. Nah waktu itu sehari sebelum masuk ke PK gue ada masalah keluarga. Masalah keluarga, terus gue gak jadi masuk lagi ke Hadetama karena waktu itu ada masalah. Terus gue disuruh balik sama ayah gue ke Medan buat nyelesain masalah itu. Nah habis balik dari Medan gue balik lagi ke Jakarta. Gue cari-cari lagi LPK, terus bingung waktu itu kayak mau JFT atau belajar sendiri aja atau enggak lanjut LPK. Nah waktu itu gue bingung, tapi gue lebih milih LPK. Soalnya gue kayak misalnya gue kalau mau sendiri jobnya nggak tahu dari mana kan. Nah gue mau milih Hadetama lagi. Waktu itu gue chat lagi si pihak adminnya ya. Nah bisa gue nyusul di batch Agustus. Nah dari situ gue mulainya masuk LPK Hadetama selama kurang lebih itu 6 bulan di LPK Hadetama. Terus sekarang gue alhamdulillah udah dapat pekerjaan dan semoga sebentar lagi CEO gue turun. Nah terus ya begitulah cerita gue, pengalaman perjuangan ke Jepang. Kayak garing sih, cuma sempat gagal terus coba lagi. Nah terus kayak waktu itu juga mau kayak padahal waktu itu udah 1 hari lagi masuk asrama sih. Nah tapi malah disuruh balik lagi sama ayah karena ada masalah itu. Terus mikirnya kayak apa ini bener bisa nggak sih ke Jepang gitu. Terus tapi alhamdulillah bisa, dan gue sekarang udah terima juga, dan bentar lagi semoga aja ke Jepang. Hai, toyo koto desu ne minasan. So shite jitsu wa haha ni mo Nihon de hataraku koto o yurusarete imasen desu ne. Yaもうさ私にとってインドネシアに働いてちょっと大変だと思います。私はたくさんお金を貯金したいんです。そしてインドネシアでは給料のインドネシアでちょっと小さいんですけど、だからね私は日本で働くことを選びました。そういうことですね。で私はいろいろな会社働いてみたいんですね。私は社長になりたいんです。出ましたね。
私にとってずっと働くことはちょっと難しいですね。でもさ、お金持ちために頑張りますね。皆さん、